Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gnazati Sifahak dari Prodi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang image segmentation yang berdasarkan eh, tepian atau edge. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa sih segmentation itu. Jadi sebelum komputer bisa mengenali objek, misalnya wajah kalian, rambu lalu lintas, atau sel kanker dalam citra medis, komputer harus tahu dulu nih, mana yang merupakan objek dan mana yang bukan. Nah, itu tugas segmentasi citra. Jadi, segmentasi citra adalah proses memecah gambar menjadi bagian-bagian yang bermakna. Jadi kita mengubah kumpulan piksel acak menjadi wilayah yang mewakili objek nyata. Misalkan nih, ada original image-nya seperti ini. Nah, kalau citra yang tersegmentasi, dia akan bisa membedakan mana objek yang termasuk mobil, mana yang termasuk jalan, mana yang termasuk langit, ataupun yang termasuk rumput-rumput. Nah, kunci utama dari segmentasi citra itu memisahkan objek dari background. Sesederhana itu mikirnya, tapi rumit untuk dilakukan komputer ya. Jadi gimana kita ngajarin komputer itu mana background, mana objek, dan bagaimana komputer itu memisahkannya. Nah, dalam komputer sendiri itu ada beberapa definisi yang biasa dilakukan untuk melakukan segmentasi. Yang pertama yaitu isolate objects, yaitu mengisolasi objek. Jadi, objek utama harus dipisahkan dari hal yang nggak penting. Contoh, kalau misal kita mau mendeteksi sel kanker. Jadi, komputer harus melihat sel kankernya aja, bukan background lab-nya. Nah, selanjutnya ada grup pixel. Jadi komputer tidak bisa melihat buah apel. Yang dilihat komputer itu cuman angka dan itu merepresentasikan intensitas pixel. Jadi kalau pixel memiliki warna atau tekstur yang mirip, mereka dikelompokkan sebagai satu bagian. Nah, yang ketiga itu define boundaries. Jadi kita tentukan dulu mana batasannya. Jadi di mana sih batas objek dan background? Nah, itu yang kita cari. Batas tepi ini yang akan menjadi garis hidup bagi komputer untuk mengenali sebuah objek. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang berdasarkan tepian atau boundaries, batasan. Nah, jadi ini ada beberapa cara gimana sih komputer itu mensegmentasi sebuah citra. Jadi ada discontinuity based sama similarity based. Kalau komputer mau memisahkan objek dari background-nya, dia punya dua cara berpikir utama itu. Tadi discontinue based. Jadi kalau discontinue based itu komputer mencari perubahan intensitas yang tiba-tiba. Jadi kalau misal ada perubahan intensitas dalam citra yang signifikan, tiba-tiba ya. Jadi dari naik tiba-tiba turun. Nah, berarti di situ ada batasan objek. Jadi, misal pixel yang tadinya gelap terus jadi terang mendadak, itu biasanya ada batas objek. Misalkan topi koin nih yang kontras dengan meja. Itu kan dari warna koin atau tekstur koin ke meja itu ada intensitas yang berubah secara mendadak. Nah, itu dia diidentifikasikan sebagai tepian. Jadi kalau ringkasnya discontinuity base itu ada nggak sih perubahan tajam? Kalau ada, yaitu mungkin jadi tepian objek seperti itu. Nah, kalau yang similarity base berbeda sama discontinuity base yang mencari perbedaan. Nah, kalau similarity base itu mencari kesamaan. Jadi pixel yang warna mirip, teksturnya mirip. Nah, kemungkinan besar itu dalam suatu kelompok objek. Misalkan daun yang warnanya seragam di tengah latar rumput. Kalau intinya kalau misal similarity base itu kalau dia mirip, ya berarti dia satu geng.
Jadi untuk kedua pendekatan ini sebenarnya sama-sama untuk memisahkan objek. Bedanya yang satu itu fokus mendeteksi batasannya, kalau yang satu fokus mendefinisikan wilayah. Nah, ini beberapa eh, kriterianya ya, misalnya mendeteksi tepian, garis, atau titik yang terisolasi. Nah, ini berdasarkan kalau discontinuous base berdasarkan derivative operation. Nah, ini untuk dia bekerja baik di objek yang memiliki batasan. Selanjutnya ada eh, primary focus presentation. Itu fokus presentationnya. Nah, kalau similarity base ini untuk region growing dan slitting method. Nah, ini biasanya menggunakan clustering algoritma. Nah, ini efektif untuk eh, area yang bertekstur. Sebenarnya ini untuk similarity base itu merupakan lanjutan dari edge detection. Nah, yang kita bahas dulu yaitu tentang discontinuity base. Nah, ini ada beberapa tipe eh, untuk diskontinuitas intensitas. Yang pertama, kita bisa mendeteksi poin, titik. Jadi mengidentifikasi piksel-piksel yang terisolasi yang sangat berbeda dengan ketetanggaannya. Nah, ini biasa digunakan untuk mendeteksi sebuah defect atau tekstur, mengidentifikasi eh, poin-poin yang cocok di fiturnya. Nah, selanjutnya ada line detection. Nah, ini untuk mendeteksi ada nggak sih garis dalam sebuah citra itu, nah bentuknya horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nah, ini biasanya untuk mendeteksi jalan atau blood vessels ya di kalau misal di medical imaging. Nah, selanjutnya ada edge detection, yaitu menemukan batasan antara eh, antar region, antar objek. Nah, berdasarkan signifikan intensity transition. Jadi, ada nggak transisi yang signifikan di intensitasnya? Nah, ini biasa digunakan untuk object segmentation, shape analysis, scene interpretation di computer vision, nah, dan lain sebagainya. Yang pertama kita pelajari dulu itu convolution masking. Mungkin ini sudah familiar ya tentang convolution atau biasanya ada di convolutional neural network. Jadi supaya komputer itu bisa tahu apakah sebuah pixel itu berada pada batas objek, komputer itu harus melihat dulu lingkungan sekitarnya, bukan hanya satu pixel aja. Nah, ini cara makainya convolution masking ini atau kernel disebut kernel juga. Biasanya itu masking ini tuh berbentuk matriks kecil, misalnya 3 kali 3 atau 5 kali 5 yang berisi angka-angka yang menjadi pola pencarian. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalkan yang bergerak ini convolution maskingnya dan yang warna merah ini itu seed point-nya. Ini sebenarnya mirip sama erosi ya, cuman erosi, dilasi, hit or miss, dia berjalan seperti stempel yang harus menutupi seluruh bagian di citra. Tapi bedanya di sini ada operasinya, perhitungannya. Tadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu bisa pakai operationnya aja. Nah, kalau di sini dia ada perhitungannya. Jadi kita hitung antar ini, misal yang di sini 2 sama 3. Nah, ini tiap ini dihitung. Dikalikan dengan elemen yang ada di convolution maskingnya, terus ditambah dan dibagi jumlahnya. Ini kan ada 3 kali 3 ya ukurannya, jadi dibagi 9.
Nah, ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk eh paddingnya. Jadi kalau misal citranya persegi atau itu biasanya ditambahkan padding di sini. Nah, ini untuk contoh perhitungan dari convolution maskingnya. Nah, citra biasanya kan bentuknya RGB ya. Nah, ini contoh proses untuk RGB-nya. Nah, ini ada yang menggunakan blur, ada yang menggunakan sombel filternya ya. Ini nilai dalam filternya. Nah, ini contoh proses konvolusi dalam preprocessing image. Jadi hasil di tengah itu merupakan eh, deteksi keburaman dan tepi sobel, kernel yang sesuai ini ya, ditunjukkan di bawah gambar. Biasanya gambar itu dikonversi terlebih dahulu ke skala abu-abu atau ke grayscale sebelum filter diterapkan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan dalam CNN, kanal channel merah, hijau, biru atau RGB ya, itu digunakan secara terpisah. Nah, ini untuk point detection. Point detection. Jadi eh, idenya itu mengisolasi sebuah titik dalam citra. Nah, misalkan titik ini ya, detection dari sini citranya ini dideteksi ada nggak sih titik dalam suatu pixel eh, yang jadi dia diisolasi ini untuk contoh eh, filternya ya. Jadi karena dia mendeteksi titik, jadi ini di dimisalkan sebuah titik yang dikelilingi pixel yang sama di 8 ketetangganya karena dia merupakan titik ya. Jadi isolasi sebuah titik. Nah, ini detection resultnya di sebelah sini. Nah, untuk line detection itu bisa juga kita mendeteksi line secara horizontal ataupun plus 45 derajat ya, secara diagonal, vertikal seperti ini, maupun negatif 45 derajat. Nah, ya, jadi untuk penentuan maskingnya, kernelnya, itu tergantung dengan mana sih yang mau kita deteksi, bentuk garis yang kayak gimana yang mau kita deteksi. Nah, selanjutnya eh tepian boundaries yang di antara sebuah objek. Jadi sebuah tepian itu direpresentasikan signifikan lokal, ya perubahan signifikan lokal dalam suatu intensitas citra. Nah, ini biasanya digunakan diasosiasikan kayak discontinue in depth tergantung kedalamannya, surface orientation, material properties, or illumination. Nah, ini ada beberapa contoh discontinuity yang bisa dilihat ya. Ini ada surface normal discontinuity, depth discontinuity, surface color discontinuity, maupun illumination discontinuity. Nah, kita lihat botol ini. Bagian tutup dan badan botol itu punya sudut yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan surface normal discontinuity. Jadi bagian di belakang tangan yang tertutup botol itu deep discontinuity. Nah, di dalam gambar botol ini kan ada tulisan AOT ini ya. Huruf AOT di label itu memiliki warna berbeda dengan botol. Jadi color material discontinuity. Dan area yang kena bayangan ini itu kan eh, kelihatan ada perubahan pencahayaan ya. Nah, itu disebut dengan illumination discontinuity. Tapi komputer itu tidak bisa melihat botol. Tapi yang bisa dilihat oleh komputer itu cuma perubahannya, perubahan intensitasnya. Jadi segala perubahan itu bisa diterjemahkan sebagai tepian untuk memahami bentuk objek tertentu. Nah, ini ada contoh eh,
segmentasi ya. Yang pertama, objeknya seperti ini. Kalau misal kita mendeteksinya sebagai berdasarkan tepiannya, maka kita deteksi dulu tepiannya. Nah, ini kan udah ketemu nih tepiannya seperti ini. Nah, setelah itu baru di dalam tepian ini itu diisi dengan warna putih atau objeknya. Jadi definisi objeknya seperti ini. Definisi objeknya itu dia merupakan pixel yang berada di dalam suatu tepian. Tapi kalau region base kita langsung menentukan mana areanya, area sebuah objek itu. Nah, ini di dalam edge detection ini yang akan kita pelajari hari ini, ya ada yang namanya eh, perhitungan gray level transition-nya. Nah, ini ada dua jenis, ada ideal edge sama RAM edge. Jadi, untuk toolsnya sendiri juga menggunakan dua jenis, ada first derivative, ada second derivative, untuk mendeteksi adanya tepian apa enggak. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu ini ideal ideal eh, ideal edge sama RAM edge. Nah, kita bandingkan dua gambar ini. Yang pertama, eh, batasnya antara hitam dan putih itu crisp. Nah, kalau ini kan agak blur ya di bagian sini ya. Jadi edge itu merupakan sekumpulan pixel yang posisinya tepat di perbatasan dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda, entah itu warnanya, teksturnya, atau pencahayaannya. Jadi edge detection itu dilakukan dengan mengukur perubahan intensitas antar pixel yang bersebelahan. Kalau perubahannya besar, nah kemungkinan di situ ada tepian. Jadi ada dua tipe edge yang sering muncul ya. Yang pertama ideal edge ini. Nah, ini perubahannya sangat mendadak ya. Intensitasnya mendadak. Jadi habis hitam langsung putih. Cuman kalau misal kita melakukan pengolahan secara digital, eh, untuk hasil yang baik ini sebenarnya jarang ya. Yang ideal edge ini. Kalau ideal edge ini dia langsung bisa mendeteksi adanya tepian. Misal di sini eh, nilai pixelnya 255, intensitas keabuannya 255. Nah, sini 0. Nah, itu kan langsung ketara ya, mana batasannya. Nah, tapi seringnya di misal kita memfoto ya. Nah, citra yang kita ambil dari kita potret itu biasanya pakai ini, RAM edge. Jadi perubahan intensitasnya itu terjadi pelan-pelan atau ada blurnya. Karena kamera punya noises ya, jadi fokusnya nggak sempurna, pencahayaannya berubah. Nah, ini yang sering kita temuin. Jadi kalau yang ini lebih mudah mengenali batasannya karena dia langsung naik ini ya, intensitasnya ya. Nah, kalau yang ini dia naiknya pelan-pelan. Ini. Nah, secara matematis, tepian itu bisa dideteksi lewat turunan atau derivatif dari fungsi intensitas citra. Terus derivatif itu gradiennya ya. Jadi kita mau lihat seberapa cepat sih intensitas itu berubah. Kalau mendadak nilainya tinggi, itu berarti ada edge. Ya, misalkan kayak yang ini tadi yang ideal ya. Ini yang RAM sih. Ini gray level profile-nya seperti ini. Nah, kalau first derivatif ini diturunkan ya. Ada penurunan intensitas, turunan fungsi intensitas. Jadi ini ada kenaikan seperti ini, langsung dia turun lagi. Karena ini mendeteksi adanya perubahan atau tidak ya. Nah, kalau misal ini mendadak, berarti nilainya tinggi. Kalau misalnya nilainya tinggi, dia dianggap sebagai edge, tepian. Ini untuk yang first derivatif. Nah, kalau yang di second derivatif, kalau grafiknya tiba-tiba berubah miring atau ada belokan tajam, jadi ini ada turunan kedua ya. Ini dari sini ke sini. Nah, ini yang dinamakan zero crossing tadi. Jadi kalau ada belokan tajam, itu berarti dia ada tepian. Jadi ketika grafik berubah arah dari menanjak jadi turun, terus nilai turunan kedua itu bakal melewati nilai nol atau disebut dengan zero crossing.
Itu di mana lokasi edge turunan kedua itu mendeteksi bagian grafik yang belok tajam, yaitu edge-nya ini tadi ya. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini, yang zero crossing ini, dia tepiannya di sini. Nah, ini contohnya edge detection. Jadi kalau ini image-nya seperti ini dari hitam ke putih, kalau yang ini dari putih ke hitam terus ke putih lagi. Nah, intensitasnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau first derivatif dia ada tanjakan ya. Jadi kalau misal di first derivatif itu dia si komputer ini mikirnya ini lagi nanjak atau enggak ya. Nah, tapi kalau si second derivatif itu mikirnya loh, kenapa tiba-tiba tanjakannya berubah? Nah, berarti itu tepi gitu. Nah, selanjutnya jadi first derivatif itu menemukan area edge-nya. Kalau second derivatif itu menemukan titik edge-nya. Jadi kalau si first derivatif itu bilang, oh di sini ada tepian. Nah, kalau second derivatif itu menunjukkan tepiannya di sini nih. Jadi kita sudah tahu kan kenapa sih ideal edge itu jarang di dunia nyata. Karena biasanya kamera tidak sempurna dalam real image ya. Terus ada juga eh, di dalam citra kehidupan nyata itu ada blur, ada noises, ada bayangan, ataupun pencahayaan yang tidak merata. Nah, selanjutnya kita membahas tentang gradient operator. Nah, di dalam gradient operator itu ada gradient magnitude yang dia itu mengukur seberapa besar sih intensitasnya itu berubah. Nah, selanjutnya ada gradient direction. Jadi, kalau yang gradient magnitude itu mengukur seberapa besar intensitasnya berubah, tapi kalau gradient direction itu menunjukkan arahnya. Jadi, perubahannya ini di arah mana sih? Kalau itu di gradient direction. Nah, kita sekarang mengenal alat utama untuk mendeteksi edge di citra, yaitu gradient operators. Jadi, gradient pada citra, ukuran seberapa cepat eh, perubahannya besar, berarti ada tepian. Kalau perubahannya kecil, berarti eh, kalau perubahan kecil, berarti permukaan citra masih rata. Secara konsep, yaitu tadi gradient punya magnitude sama direction. Magnitude kekuatan edge, direction, arah perubahan intensitasnya. Dan ini untuk persamaannya, jadi untuk magnitude itu seperti ini, kalau direction itu seperti ini. Nah, selanjutnya ini gradient operatornya, contohnya ya. Jadi ini gradient magnitude-nya seberapa besar sih pixel ini? Itu berbeda dengan ketetanggaannya. Terus arahnya kemana? Ke sini kah? Ke sini kah? Atau ke sini? Atau ke sini? Nah, ini edge direction-nya ya. Karena tepi objek itu bisa mengarah ke horizontal, vertikal, diagonal, ataupun bahkan ke kombinasi sudut lain. Nah, ini kita akan membahas tentang gradient operatorsnya dulu di first derivative. Ini ada Robert. Kalau misal di Robert itu dia cuman membandingkan antara Z9 dan Z5 ini. Z9 yang ini, Z9 yang ini, Z5 yang ini. Membandingkan ini sama ini dengan ini sama ini. Jadi Robert itu paling simple, dia hanya bertanya, apakah dua pixel diagonal ini bedanya jauh? Kalau iya, kalau bedanya jauh, dia eh, dia itu tepiannya. Jadi ini paling sensitif terhadap noise ya, karena dia cuma membandingkan 4 pixel ini. Selanjutnya ada Prewitt. Prewitt itu tuh dia pakai 3x3 operators ini ya. Ini dia pakai GX-nya, arah GX-nya Z7, Z8, Z9. Berarti yang ini, yang horizontal, dan Z1, Z2, Z3, yang ini.
Jadi membandingkan ini sama ini, hasil pengurangan ini sama ini dibandingkan dengan ini yang ver- yang vertikal ya, ini sama ini. Jadi kalau prewed itu membandingkan dua geng pixel. Kalau mereka beda jauh, nah berarti di situ ada batas. Nah, sebenarnya ini konsepnya prewed ini mirip dengan Sobel ya. Cuman kalau Sobel ini ada pembobotannya. Jadi di tengah sini diberi bobot lebih dari pixel yang lain, yang dekat dengan tengah. Karena biasanya informasi edge itu paling jelas di situ. Jadi Sobel dan prewed itu lebih bijak ya daripada Robert. Lebih bisa menangani noises daripada yang Robert. Jadi kalau si Sobel itu dia percaya kalau pixel yang paling dekat dengan edge itu lebih penting. Jadi hasil edge-nya lebih jelas dan noise-nya lebih terabaikan. Nah ini pengaruhnya kenapa sih kalau kamera blur itu dia lebih sulit dideteksi eh, citranya, sorry, tepiannya. Yang pertama optical blur itu kamera di itu disebabkan kamera fokus, lens aberration, dan motion blur spread edge across multiple pixels. Nah, sampling efeknya discrete pixel itu menyebabkan spatial quantization. Jadi smoothing harus dilakukan smoothing sub dulu untuk eh, lebih bagus pendeteksian tepiannya biasanya. Nah ini juga lebih rawan sama image noises. Nah ini contohnya yang Robert tadi, dia cuma pakai 2x2 diagonal masking untuk menghitung seberapa beda jauh sih diagonalnya itu. Nah, ini kalau kalau keuntungannya dia lebih simple ya, simple gradient approximation. Nah, ini dia lebih minimal computation cost. Nah, dia mendeteksi 45 derajat ya orientationnya. Terus dia juga menggunakan kernel size yang very small, yaitu cuma 2x2 aja. Cuman limitationnya dia lebih ke high sensitivity to noise, jadi dia lebih sensitif terhadap noises. Karena itu dia cuma pakai 2x2 mask aja dan membandingkan antar diagonalnya. Nah, setidaknya untuk Rabbit ini dia lebih lebih baik daripada Robert ya. Nah, ini lebih jelas informasinya, uniform weighting across rows or column atau suitable for general purpose as detection. Nah, cuman yang lebih advantage ini di Sobel operator. Jadi eh, dia lebih stabil daripada yang lain untuk mengatasi noises, superior gradient approximation, dan computationalnya lebih efisien, lebih balance of efficiency ya. Jadi dia lebih baik dari yang lain, cuman computational cost-nya juga nggak beda jauh dari yang lain. Karena dia memanfaatkan weighted averaging ini dan skema weighted-nya seperti ini, 1, 2, 1. Jadi yang tengah itu dia dianggap bobotnya lebih tinggi. Nah, ini beberapa contohnya edge detection sample. Jadi misal saya punya citra seperti ini. Ini kita eh, deteksi GX-nya dulu, tepian GX ke arah X, terus GY. Nah, ini gabungan dari keduanya. Ini contohnya. Nah, ini juga eh, ada proses smooth di sini, smoothing using 5x5 average filter ini. Nah, ini perbandingannya antara without smoothing dan with smoothing.
Jadi selanjutnya ada Laplacian method, yaitu menggunakan second order derivative approach, pendekatan second order derivative, turunan kedua ya. Ini sebenarnya yang sudah kita bahas tadi, cuma mungkin di sini agak lebih detail ya. Nah, ini karakteristiknya dari zero crossing, ada double edge response, sharper localization. Cuman di detection method ini dia menggunakan zero crossing point, di mana secondary derivative itu sebagai tanda perubahan. Cuman di Laplacian detection ini dia lebih ekstrim terhadap noise sensitivity. Nah, juga bisa double edge problem. Jadi ada tepian yang double. Dan juga lack of directional information. Nah, makanya kalau misal di sini sebenarnya lebih sering menggunakan yang first derivative seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.